Saya ada pertanyaan nih Pak tentang kelor yang perlu Bapak jawab. Dari Pak Rodin di Cilacap. Kata Pak Rodin, saya menanam kelor dan mengonsumsinya bersama keluarga. Tapi ketika program menanam kelor itu saya utarakan nih ke masyarakat. Nah, mereka tuh pesimis nih Pak. Nah, beberapa hal yang tidak membuat mereka tertarik karena mereka tuh tidak tahu untuk apa kelor itu. Lalu saya jelaskan, tetapi tetap tidak berjalan. Nah, kata Pak Rodin, saya lihat di Odesa kegiatannya tuh meluas, banyak pohon kelor dan orang-orang tuh tertarik gitu menanam kelor. Nah, bisa share gak Pak pengetahuan tentang kelor ini? Yang saya share pertama yaitu sama seperti kasusnya Pak Rodin. Nah, kalau orang pesimis nggak mau nanam dulu itu karena hal yang baru. Tidak bisa sesuatu yang baru itu langsung akan diterima, butuh proses. Nah, kalau kemudian ini Pak siapa Rodin baru sekali dua kali dan di satu ruang lingkup ya perlu dicoba. Mungkin orang-orang yang di situ kurang bisa menerima ya pindah ke tempat lain gitu. Karena kalau di Yayasan Odesa sih bukan masalah 1-2 orang ya, tapi kan ratusan orang dan caranya enggak langsung kita ngajarin kelor kayak perdagangan gitu, enggak. Kita sambil kegiatan nanam yang lain dan di situ kita diskusikan secara terbuka tentang untuk apa kelor. Nah, yang kita jelaskan ya untuk kesehatan di masyarakat. Nah, karena kesehatan itu berurusan dengan orang sakit, ya jangan cari orang sehat. Kasih ke orang yang sakit. Itu mujarab, ide ini akan diterima oleh masyarakat. Orang sakitnya sembuh, dia akan ngomong sendiri menjadi agen gerakan. Itu yang kita alami. Bahkan banyak orang ini yang tadinya misal sakit punggung, pinggang ya, sakit kepala, sakit gigi, terus nggak sengaja makan kelor itu sembuh. Dari situ loh, kok badanku lebih sehat. Itu banyak sekali. Terus ada juga yang kena penyakit jantung dan sekarang sembuh dan kecanduan konsumsi kelor kan, itu di tetangganya Mang Toha. Nah, itu dia rajin nanam kelor, rajin konsumsi dan tidak banyak bicara karena orang-orang di sekitarnya akan selalu bertanya ke dia, Pak ngapain makan kelor tiap hari? Saya punya sakit jantung. Oh, bisa nyembuhin. Ya nggak percaya ya sudah, saya yang ngalami. Nah, ini kekuatan pengetahuan yang lahir dari praktek nyata. Jadi orang-orang di sini banyak, ini kan banyak pohon kelor juga 1-2 di setiap lahan ini. Mereka gunakan untuk kesehatan. Entah sakit pilek, cuman sakit gigi, sakit apa, mereka lari ke kelor. Loh, apakah benar kelor seperti itu? Saya sendiri nggak sampai ke situ berpikirnya dulu waktu menganjurkan kelor. Karena kelor itu tanaman pangan untuk gizi. Artinya gizi itu ya bukan untuk pengobatan, ayo dikonsumsi bareng-bareng gitu. Dan yang kedua kan kita punya misi ekologinya juga. Sayuran kalau pendek semua itu kan merusak lahan. Nah, kita bikin produk sayuran yang dari batang pengikat tanah, namanya kelor gitu kan ceritanya. Tapi manfaatnya memang luar biasa. Teh kelor yang diproduksi Odesa itu kan juga selalu habis ya. Artinya banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya dari sisi kesehatan, dari sisi pengobatan. Padahal kita nggak niat untuk tujuan pengobatan, yang utamanya ya untuk konsumsi harian supaya kita lebih sehat dan bergizi gitu aja niatnya. Nah, kalau kemudian memiliki dampak-dampak pengobatan yaitu di luar target kita dan itu baik yang dirasakan masyarakat. Cuman kelemahannya ini kalau kemudian gerakannya meluas nih, tapi masyarakat itu hanya paham bahwa kelor itu obat. Akibatnya apa? Mereka konsumsi kalau pas sakit saja. Oh iya. Jadi kalau mas hari-hari biasa malah males mereka. Jadi begitu sakit lari ke kelor, jadi kayak lari ke apotek.
Ya, tapi bagaimanapun juga itu sudah nilai plus, artinya kita itu punya sumber tanaman obat yang dekat. Tidak sedikit-sedikit lari ke rumah sakit. Kalau bisa dari pekarangannya kan lebih baik gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita sosialisasi bukan menjadi target utama. Tiba-tiba ngumpulin orang, ayo anjuran nanam kelor. Nah, apalagi nggak disertai bibit ya repot. Lebih baik kita memanfaatkan orang-orang yang sambil praktik, mereka mengalami ya masalah-masalah itu yang tadi saya ceritakan, dan kemudian mereka merasakan manfaatnya. Itu nanti tetangga-tetangganya akan niru-niru sendiri. Ya, jadi kita tidak banyak bicara ke masyarakat soal sosialisasi kelor. Bahwa kita punya brosur, kita sering siaran, itu iya. Tapi itu tidak dilakukan secara ngotot sebagai satu-satunya program. Program kita adalah satu, sediakan bibit. Kedua, suruh beberapa petani saja yang sudah ngerti untuk terus-terusan bergerak. Toh akhirnya sekarang kan kita kekurangan bibitnya. Karena banyak petani yang meminta tapi kurang itu. Dan senangnya kan pohon kelor banyak yang gede-gede itu ditanam kayak gitu. Kadang-kadang satu pohon itu buat beberapa keluarga sekarang. Nanti coba kamu lihat yang gede itu, oh bisa panennya luar biasa. Nah ini seperti itu kalau Yayasan Odesa Indonesia bergerak. Tapi mensosialisasikan, mengenalkan kepada orang-orang yang belum tahu juga memang menjadi penting ya. Karena banyak sekali orang yang belum tahu tentang manfaat kelor daripada yang sudah tahu. Walaupun 5 tahun terakhir ini sebenarnya kelor sudah gencar ya, sering di televisi, di website juga banyak sekali kan. Itu kalau kita cari YouTube menyiarkan, dan dari berbagai penjuru dunia siaran tentang moringa itu. Tapi tetap saja di masyarakat, di desa-desa itu masih banyak yang ketinggalan informasi. Nah ya, tugas-tugas kamu untuk ngasih informasi ke masyarakat petani, karena itu banyak manfaatnya untuk sayuran kan. Dikonsumsi sebagai sayur atau diolah menjadi teh, lalu dimakan mentah juga enak kan itu. Kalau yang suka mentah. Seperti itu caranya Yayasan Odesa menggerakkan petani untuk menanam dan mengonsumsi kelor. Oke.